Pilkada Aceh ke depan, ini pilkada maha penting. Salah memilih pemimpin, selesai kita semua. Mualim pun harus dukung Bustami. Menekan angka pengangguran, menekan angka kemiskinan, ya kan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, ya kan, honorer, kepala desa yang sekarang minta tambah jabatan 8 tahun segala macam. Jawabannya satu, Bustami Tusuk. Oke, terima Itu kasih. solusi, Bustami Tusuk adalah solusi bagi Aceh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel Pehtem, tepatnya di episode ke-6 tahun ke-5 edisi Senin 9 September 2024. Bagi rekan lu yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan Pehtem, kali ini kita akan membahas tentang calon atau figur Gubernur Provinsi Aceh. Bagaimana sebenarnya kandidat ataupun ciri-ciri kepemimpinan yang memang diharapkan oleh masyarakat Aceh pada umumnya. Baik, kali ini kita akan angkat tema tentang mencari figur pemimpin Aceh ke depan dengan narasumber kita Hendra Budian SH. Beliau adalah mantan Wakil Ketua DPR Aceh. Assalamualaikum Bang Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bang sudah hadir hari ini ke Pehtem. Ini perdana di Pehtem Bang. Perdana saya di Pehtem. Setelah pastinya berkali-kali diundang tapi nggak sempat hadir. Belum berjodoh. Oke, belum berjodoh ya. Iya. Tapi ini menarik karena memang juga Anda sebagai mantan Wakil Ketua DPR Aceh tentu bisa melihat bagaimana sebenarnya prospek ataupun figur calon Gubernur Aceh memang yang diharapkan sama masyarakat itu seperti apa, Bang Hendra? Terima kasih Aminah. Saya mau mulai dengan pengalaman saya selama bertugas di DPR Aceh. Dari situ sebenarnya di setiap tahun itu kita melihat kebutuhan situasi yang dibutuhkan oleh Aceh. Nah sekarang sebelum kita masuk kepada siapa yang harus memimpin Aceh ke depan, sebaiknya memang kita masyarakat Aceh secara umum ya itu mengetahui dulu bahwa kita ini yang butuhnya bagaimana, Aceh ini mau dikemanakan, apa yang kita butuhkan sebagai orang Aceh ya kan untuk mengisi pembangunan, mengisi kesehari-harian kita di Aceh. Nah dalam konteks hari ini saya mau sampaikan berdasarkan pengalaman saya di DPR Aceh, Aceh ini nggak baik-baik saja. Kondisi keuangan Aceh ini diambang kebangkrutan. Pengalaman saya selama jadi pimpinan di DPR Aceh yang juga otomatis menjadi pimpinan di Badan Anggaran, kita melihat dengan jelas, kita melihat dengan clear kondisi keuangan Aceh. Nah ini harus disampaikan sebenarnya kepada seluruh masyarakat Aceh, seluruh lapisan masyarakat Aceh, khususnya generasi-generasi Aceh yang akan datang. Kenapa? Karena estafet Aceh ini nantinya akan dirasakan oleh generasi yang selanjutnya. Generasi yang saat ini masih ada di kampus-kampus, yang sebentar lagi mereka keluar dari kampus, mereka akan menghadapi kenyataan yang pahit dan ini harus kita sampaikan. Otsus kita ini tahun 24. Sejak tahun 23 kita sudah terima 1% dari setara DAU nasional. Nah, kalau kita mau persentasenya itu kita nominalkan misalnya, pengalaman saya ikut tanda tangan anggaran itu APBA tahun 2021, itu sekitar 19 triliun. Dari 19 triliun itu penerimaan dana transfer otsus kita itu sebesar 9 triliun. Ya kan? Nah, kalau 9 triliun dari 2% setara DAU nasional, maka 1%-nya menjadi 4,5 triliun. Besar angka 4,5 triliun ini, besar angka 4,5 triliun. Tapi ketika kita benturkan 4,5 triliun ini dengan ya, kebutuhan-kebutuhan wajib pemerintah, ini nggak ada apa-apa lagi. Jika aja kita 2 triliun. Itu untuk pelayanan satu sektor ya, kesehatan. Belum kita bicara sektor pendidikan. Belum kita bicara sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Aceh hari ini itu diambang kebangkrutan. Kenapa menjadi penting kita mendiskusikan figur kepemimpinan Aceh ke depan? Karena memang ini kita masuk ke sudden death. Kalau olahraga ini kita udah grand final. Salah-salah pemimpin, kita hancur. Karena menurut Anda Aceh hanya bergantung kepada dana otsus. Ekonomi kita konsumtif. Ekonomi Aceh ini konsumtif, nggak produktif. Mana kita punya industri? Nggak punya industri. Jantung ekonomi Aceh ini hanya satu, Bu Aminah. Apa? Penerimaan dana transfer otsus. Kalau otsus tidak ada, kita nggak ada apa-apa lagi. Bayangkan, ya, tahun 2027 atau tahun 2028, berdasarkan undang-undang pemerintah Aceh, kita nggak terima apa-apa lagi dari pemerintah pusat. Habis. Karena berdasarkan undang-undang pemerintah Aceh, itu otsus kita terima sejak tahun 2007, 15 tahun 2%. Habis kemarin di 22. Berarti 23, kita udah mulai masuk 1%. Oke, itu sesuai dengan perjanjian UU-PA ya? Bukan, ya sesuai dengan UPA, bukan perjanjian. Itu sesuai undang-undang, bukan perjanjian. Nggak ada perjanjian undang-undang. Ini undang-undang. Ini perintah undang-undang. Nggak bercanda ini undang-undang. Pemerintah pusat nggak berani kasih lebih. Karena kalau kasih lebih, dia melanggar undang-undang. Iya kan? Nah, ini nggak main-main isunya. Maka saya begitu kita diskusi awal bahwa isunya ini, mencari kepemimpinan Aceh, ini isu yang paling tepat dan memang paling yang harus dibahas oleh semua orang hari ini. Harusnya hari ini itu tidak ada lagi kah, drone, ke, loan, nggak ada lagi. Tanyo, kita. Hari ini itu harus bicara Aceh ini kita. Satu, apa agenda kita? Agenda kita adalah bagaimana menjaga Aceh tidak bangkrut. Aceh tidak kolaps. Nggak ada. Apa ekonomi kita? Oke, tapi menarik nih Bang Hendra, Anda tadi sempat katakan ya, maksudnya Aceh dalam kondisi krisis secara finansial ya. Secara ekonomi kita krisis. Secara ekonomi kita krisis finansial, untuk uang di daerah kita juga krisis tinggal 1%. Tapi Anda mengatakan tadi dari 19 triliun ke 9 triliun kemudian ke 4, triliun. Dari angka 19 triliun itu pun Anda anggap itu banyak, tetapi tidak bisa meningkatkan kesejahteraan Aceh. Apa yang salah? Makanya sekarang ya kan, itu kita bicara masa lalu. Kan begitu tuh. Ya kan, karena tahun 2001, karena otsus kita hampir terima, otsus itu hampir 80 triliun loh. Iya, dari tahun 2007. Ya. Tahun 2007 pertama kali kita terima otsus. Okay. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau apa nih? Mau introspeksi dengan 80 triliun yang sudah kita terima. Apa yang diterima, yang dirasakan Aceh hari ini? Kita darurat narkoba. Kita darurat kemiskinan. Hari ini orang Aceh masih bicara rumah duafa. Oke. Udah, kita darurat kemiskinan, kita darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Aceh dalam kondisi nggak baik-baik saja. Yang saya ingin sampaikan, hari ini pilkada Aceh ke depan, karena tadi temanya kita mencari pemimpin, pilkada Aceh ke depan, ini pilkada maha penting. Salah memilih pemimpin, selesai kita semua. Selesai kita semua. Oke. Nah. Tapi saya ingin dari statement Anda nih, Bang Hendra, karena menarik kalau misalnya uang mengalir di Provinsi Aceh sebanyak 80, bahkan hampir 100 lah ya, Bang Hendra ya, kalau misalnya kita takar-takar. Tapi ini kan kerjanya eksekutif dan legislatif juga yang mengelola anggaran itu. Iya. Terus kenapa, kemana gitu? Makanya sekarang. Apakah uang itu bergulir hanya di pejabat elit politiknya? Ya kan begini, makanya kan kita mau bicara tepat sasaran atau tidak tepat sasaran, ya kan? Nah, dengan uang puluhan triliun seperti itu, kita sekarang telur aja masih dari Medan. Jadi itu contoh, misal, ya kan? Nah, itu salah satu contoh. Artinya, yang sudah selama ini kita rasakan itu tidak ada, ya, belum ada pemimpin yang bisa mengarahkan Aceh ke arah pembangunan yang lebih bagus. Nah, Koda kita belum mengarahkan kita kepada arah yang tepat. Saya nggak mau salah-salahin orang, dengan segala penghormatan saya kepada pemimpin-pemimpin Aceh yang sudah-sudah. Ya kan? Terus masyarakat salahin siapa?
Iya, artinya begini, Mau lihat berhentilah anak kita, ya kan, berhentilah kita mencari kesalahan, Polan salah, ini salah, sehingga berujung kepada fitnah-fitnah. Sekarang, makanya ini kan momentumnya, kita 27 November mau menentukan pemimpin kita ke depan. Jangan lagi seperti yang ke belakang. Seperti ini, Oke, ini nggak bisa bahwa ini nggak bisa diperbaiki lagi yang kan? kelam itu catatan masa kelam lah, seperti itu tidak akan bisa merubah apapun. Nggak merubah apapun. Yang akan merubah itu 27 November. Pilkada nanti, itu yang akan merubah. Salah pilih, selesai kita. Semua selesai. Bukan hanya saya, anak saya. Ya. Semua kita selesai. Tapi kalau Aceh terhutang berarti kan dari sebelum-sebelumnya? Iya, enggak, kita belum terhutang. Belum ya, berarti masih aman ya? Kita masih, kalau di situ. Makanya kan begini saya bilang. Ya, pertama saya mau ulang. Kondisi Aceh hari ini, kalau kita mau bicara, kita mau cari pemimpin, ya, kita inventarisir dulu. Masalah kita apa? Saya mau bawa ke situ dulu. Kita mau inventarisir dulu. Kita menghadapi apa nih? Kita termiskin di Sumatera. Ya, Semua politisi ngomong nih. Pertanyaannya apa solusinya? Nah, ada nggak pemimpin yang hadir atau politisi yang hadir memberikan solusi terhadap bicara angka kemiskinan kita termiskin di Sumatera? Coba. Kita mau fair dulu. Saya mau fair dulu. Angka kita misalnya ya, kita disebut termiskin di Sumatera. Itu yang salah siapa? Pemerintah Aceh? Enggak 100%. Karena otsus itu 40%-nya ditransfer ke kabupaten kota. 40% itu karena kanun kita bilang begitu. Undang-undangnya otsus itu ke provinsi. Itu undang-undang. Nah, menerjemahkan undang-undang itu, Aceh buat kanun. Kanun otsus. Kanun otsus itu kita bagi lagi. 60 diambil provinsi. Misalnya tadi 4 kalau 23 ini 4,5 triliun lah misalnya uang dana penerimaan transfer otsus kita. 40%-nya kita kirim ke kabupaten kota itu, Bu. Di kabupaten kota jadi apa? Kita nggak tahu. Hah? Di kampung saya misalnya, dana otsus di kampung saya di Kabupaten Bener Meriah. Dana otsus jadi apa? Jadi pagar puskesmas. Jadi paving block. Ya kan? Jadi bukaan jalan. Pertanyaan saya, tiga program ini yang bisa mendongkrak ekonomi masyarakat apa? Itu contoh nih. Nggak ada. Jadi, ketika pemimpin yang hadir, ya, tidak dengan kapasitas keuangan dan anggaran, ini kita bahaya. Itu yang saya mau sampaikan. Kenapa? Ketika dia pemimpin, ini ada uang 5 triliun atau ada uang 10 triliun. Pemimpin berpikir macam mana menghabiskan uang 10 triliun ini. Bukan macam mana 10 triliun ini menjadi 15 triliun. Harusnya yang akan kita pilih nanti di 2024 ini, tanggal 27 November, adalah pemimpin yang bisa ya menambah anggaran Aceh. Ini saya bilang kondisi dulu. Situasinya sekarang, yang saya ingin sampaikan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada salah pemahaman. Apa salah pemahaman? Seolah-olah kita ini selalu sejajar dengan Jakarta. Enggak, kita provinsi. Selesai. Kita ini provinsi. Kebutuhan kita terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Jadi nggak usah udah kita selesai. Kita jangan sombong orang Aceh. Kenapa? Pengalaman saya sebagai pimpinan DPRA, yang dibutuhkan apa sekarang? Yang kelemahan kita Aceh ini apa sekarang? Termasuk kelemahan saya sebenarnya. Saya harus akui. Walaupun itu menjadi kelemahan kolektif. Ya, ini kelemahan kolektif kita Aceh. Ya. Sebagai pemimpin Aceh, pernah memimpin Aceh selama 3 tahun, jadi pimpinan DPR Aceh, apa kelemahan kita? Komunikasi politik kita dengan Jakarta. Diplomasi maksud Anda sehingga Makanya tanggal 27 November yang kita pilih itu bukan sekedar gubernur, tapi harus diplomat. Orang yang mampu meyakinkan pemerintah pusat bahwa Aceh ini harus menjadi provinsi kesayangan pemerintah pusat. Kalau misalnya dari problem ya ataupun permasalahan yang sangat kompleks dari provinsi Aceh tadi, kira-kira siapa nih antara dua kandidat yang memang Ya kita kan cuma punya 2 kandidat. Saya sebenarnya begini, kita nggak bicara dulu menjerumus ke harus Polan, harus Polen. Tapi ini kita lihat dulu, kita bicara makanya agar fair. Ini agar kita semua fair.
Jadi jangan fitnah, jangan bilang Bustami A, B, C, D, urusan yang juga nggak jelas. Jadi jangan fitnah. Saya ada dengar ada menonton juga salah satu yang di podcastnya PTM yang mengatakan Bustami yang apendik lah, yang ini ya Pak Nasrul Jaman ya kan, salah satu pengamat. Yang menurut saya itu semua fitnah. Oke, masa Pak Nova ya, masa Pak Nova banyak misalnya anggaran-anggaran disalahgunakan karena sekdanya beliau, itu mungkin beliau Kepala Dinas Keuangan, ya. Nah itu semua fitnah. Nah, saya kalau ada forum nanti meluruskan sama beliau, saya siap aja, karena itu fitnah, ya kan? Maksudnya gini, yang domain kita apa? Saya hanya bicara domain saya. Saya nggak bicara domainnya aparat penegak hukum, itu urusan mereka, kan begitu. Nah jadi saya mau sampaikan, yang dibutuhkan oleh Aceh ini diplomat, orang yang mampu membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Agar apa? PR selanjutnya adalah Gubernur Aceh ini, pertama PR-nya, otsus kita balik 2%. Oke. Itu macam mana caranya? Ada nggak dijanjiin sama calon presiden sebelumnya? Enggak. Sekarang kita nggak bicara janji nih, kita susun program dulu. Orientasi pemimpin ini harus clear dulu. Ya, ini harus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Artinya begini, komunikasi memang bagaimana orang mau membantu kita. Misal nih contoh, saya perlu uang, di rumah nggak ada beras. Saya datang sama PTM, saya bilang, kasih uang saya. Jangan nggak kasih uang saya. Adapun uang oleh PTM nggak akan kasih ke saya. Tapi kalau saya ngomongnya baik-baik, tolonglah kami Aceh begini. Nggak ada uang, PTM pinjam ke orang lain untuk bantu saya. Ini seni komunikasinya. Ini yang nggak dilakukan Aceh selama ini. Contoh, kegagalan kita, ya pelanggaran undang-undang PA, menyangkut soal pilkada. Harusnya pilkada, kalau berdasarkan undang-undang PA, pilkada Aceh ini 2022. Iya. Kenapa nggak terjadi di 2022? Terjadinya di 2024. Kenapa? Karena kita pergi ke Jakarta, orang Aceh pergi ke Jakarta. Saya mau ngomong fakta aja ini. Orang Aceh ini pergi ke Jakarta, ketemu Mendagri, ketemu KPU, ketemu Komisi 2 RI. Bahasanya sederhana. Apa bahasanya? Kami bukan mau minta izin. Kami mau kasih tahu bahwa kami pilkada 2022. Emang siapa kita? Terus kita buat pilkada 2022. Jadi ada gubernur, ada bupati. Siapa yang mau SK-kan? Harusnya kalau dilihat dari UU PA kita bisa, memang kita khusus. Iya, tapi cara komunikasinya jangan begitu. Ada persoalan kita adalah komunikasi Aceh ke Jakarta ini sumbat, macet, dan tidak sehat. Ini yang penting. Ini pengalaman saya siap bertanggung jawabkan ini. Okay. Makanya kita harus cari figur yang mampu ya membangun komunikasi yang orang ketika dikasih ke kita itu ikhlas. Kalau kita minta 100 dikasih 200, gimana caranya nih? Gimana caranya? Okay. Yang saya sampaikan ini fakta bahwa komunikasi politik Aceh ke Jakarta ini masih harus diperbaiki, gitu loh. Oke, berarti kita masih bersandar dong sama pusat ya secara. Oh iyalah, kita masih provinsi. Maksudnya Aceh bersandar ini masih provinsi, kita belum merdeka. Ini sebenarnya pemirsa PTM yang bisa menjawab. Kalau misalnya Pak Hendra tadi menyebutkan yang sosok yang harus bisa komunikasi diplomasi ya, kita cuma ada 2 calon kandidat gubernur. Tinggal pilih siapa yang bagus komunikasinya. Kalau ngomong aja salah, gimana mau komunikasi? Oke, tapi secara rasional pusat butuh yang komunikasi atau butuh secara emosional? Kita kan bisa lihat fenomena politik hari ini, Pak Hendra. Nggak usah lihat fenomena, kita lihat fakta aja. Kita lihat fakta aja. Selama ini kita komunikasi kita gagal. Kita ini orang Aceh ini ya, ini orang terkejut badan. Waktu begitu kurang otsus kita, sebentar, pada saat kita terima otsus 2%, tahun 2023 di anggaran, pada saat menyusun anggaran 23 itu, anggaran kita udah berkurang, banyak sekali kurangnya. Baru kaget, baru buat lobby, baru buat rapat, nyokiban tanyo, otsusnya karap pabe, baru kiban. Bukan sebelum-sebelumnya. Nggak ada perencanaan yang matang. Kita ini sibuk jelain Polan, jelain ini, jelain itu sibuknya. Dan itu sampai ke lapisan masyarakat, dan itu nggak boleh lagi. Harus lahir pemimpin yang pertama ya memahami benar kondisi Aceh secara keseluruhan, kebutuhan anggaran Aceh,
ya, bisa menjawab darurat kemiskinan, bisa menjawab darurat kekerasan seksual terhadap anak, bisa menjawab darurat narkoba yang ada di Aceh. Yang bisa menjawab itu. Oke, berarti tugas pertama calon gubernur Aceh nanti diplomasi ke pusat minta otsus ditambahin lagi dari 1% ke 2% ya. Ya, Gitu. Otomatis dengan itu bisa dikelola, ada uang, ada. Ada kesempatan kita bernafas, gitulah. Oke, tapi secara rasional saya ingin perspektif Anda nih, Bang Hendra. Kalau misalnya Anda bilang tadi untuk apa misalnya komunikasinya nggak pas, tapi kan contoh Presiden misalnya Prabowo, ya kan? Tapi yang satu tim Prabowo, yang satu bukan tim Prabowo. Kira-kira diplomasi mana yang paling beruntung? Emang yang mikir provinsi ini presiden, bukan menteri-menteri. Tapi bukan dari ACC. Enggak gitu. Enggak. Maksudnya ini kan harus bangun. Misalnya nih ya, ini pengalaman saya nih. Presiden Aceh nggak, perasaan saya ya, selama saya pimpinan DPR, saya nggak pernah, atau kami ketua DPR atau anggota DPR bicara dengan presiden menyangkut soal keuangan. Kita bicaranya ke Mendagri. Tapi kan bentar dulu, kita bicara ke Mendagri, kita bicara ke Menteri Keuangan, kebijakan-kebijakan kementerian ini. Kalau presiden, siapapun presiden mau semua provinsi aman, damai, tenang, sejahtera kok. Semuanya. Jangan di framing dulu, gitu loh. Emang misalnya begini, kalau Prabowo presiden, kemarin misalnya nih Jokowi presiden, ya kan? Jokowi kan kalah di Aceh, kalah kan di Aceh kan? Ada Jokowi ngapa-ngapain Aceh? Kan enggak. Ya karena kekalahannya. Enggak. Bukan karena kekalahannya. Karena kekalahannya maksudnya saya bilang dia apa-apain tadi. Ada nggak dirusakin Aceh ini sama Jokowi? Enggak. Dia kalah di Aceh, tapi tol dia bangun. Proyek strategis nasional dia bangun. Ya kan? Terasa kan? Nggak tahu pemirsa PTM ya rasakan. Sekarang, ini Bu moderator, Ibu host, itu pulang kampung. Sekarang udah hemat 1 jam. Setidak-tidaknya ya, karena lewat tol. Tol yang kita ke Selimum. 1 jam kita udah ke Pangkas. Kita ke Sigli sekarang udah 1 jam. Kan? Itu kan kebijakan pemerintah pusat. Iya. Iya kan? Tapi mana lebih urgen? Tol dengan isi perut masyarakat, misalnya. Nah, masalahnya sekarang begini. Sekarang begini, saya datang minta uang. Ya. Minta uang 100. Untuk apa? Kan ada pertanyaan, untuk apa uang? Pernah nggak saya bilang, ini minta uang 100 untuk isi perut masyarakat, untuk rumah doang? Enggak, kita cuma ngomong minta uang aja. Makanya di di tanggal 27 November nanti, ya kan? Kita harus benar-benar, bukan karena suka tidak suka, tapi karena kebutuhan. Karena kebutuhan yang mampu melebihi Jakarta. Ini saya mau kasih contoh. Tol kita udah berhenti kemarin. Tiba-tiba Pak Bustami PJ Gubernur. Saya udah nggak pimpinan DPR lagi nih. Posisi pada saat itu. Waduh, ini nggak sampai Biren ternyata tolnya. Pikiran saya nggak sampai Sigli juga ternyata. Tiba-tiba hidup lagi. Saya nggak tahu apa yang dilakukan. Tiba-tiba hidup lagi. Hah? Lanjut lagi tolnya. Yang kayak gini kita perlu. Oke. Yang kayak gini kita perlu. Yang mengerti persoalan, tahu kemana lobinya. Kalau semua hal kita ngomong sama presiden, emang presiden ngurus kita aja? Enggak pastinya, iya, tapi ada itu dia. suara dan pesan-pesan. Nah, makanya kan sekarang persoalan kita, Bu, ini komprehensif. Aceh nggak baik-baik saja. Sekali lagi saya mau bilang, Aceh ini tidak baik-baik saja. Nah, saya mampu mempertanggungjawabkan itu karena saya pernah menjadi pimpinan DPRA, saya melihat dengan gamblang dan tahu benar uang Aceh ini bagaimana. Dan kemana mengalir juga masih tanda tanya ya, pemirsa. Nah, ini ada satu contoh, begini aja contohnya. Sekarang kita uang kita misalnya 19 triliun tahun 2021, ya. Terus kita cek ke BI. Coba cek ke BI. Berapa uang Aceh yang keluar ke Medan di tahun 2021? 30 triliun. Karena apa? Karena kita konsumtif. Makanya harus lahir gubernur ke depan, ya, pemimpin Aceh ke depan, yang bicara soal, pertama PR-nya nih, itu harus penambahan otsus. Yang kedua membuka keran investasi. Jangan ngomong-ngomong aja. Harus kerja keras nih.
Yang ketiga, mempersiapkan industri, menghidupkan UMKM yang ada di Aceh. Ya kan? Menjadikan Aceh kota santri misalnya. Berapa banyak daerah yang ada di Aceh sekarang? 23 kabupaten kota. Di seluruh Aceh ini? Ya, 23 kabupaten. Ya, di 23 kabupaten kota ini. Besar-besar daerahnya. Tapi masih ada orang Aceh yang keluarin anaknya misalnya ke Jawa, ke Gontor, ke segala macam. Ya kan? Nah, masih ada nih. Nah, pesantrennya ke Jawa. Jangan lagi sekarang. Nah, ini satu ilustrasi. Saya mau kasih satu ilustrasi aja. Suatu hari diskusi kita sama pihak BNN misalnya, bahwa kita butuh, Aceh ini butuh panti rehab. Ya? Karena kasus narkoba. Narkoba nggak usah main-main kita ini. Kita darurat narkoba Aceh. Butuh uang berapa? Sekitar 200-an miliar. Saya berpikir 200 miliar itu kita bangun gedung rehab, habis itu dengan biaya operasionalnya lagi, berapa uang? Kalau 200 miliar itu dibagi ke Daya, misalnya, bagi ke Daya, tapi Daya juga berperan dalam memerangi narkoba. Ada korban, ya, ada korban. Nah, korban ini pemakaian narkoba, kecanduan segala macam, korban ini dibawa ke Daya, diperbaiki batinnya, diperbaiki di Daya. Karena banyak juga yang udah masuk panti rehab, keluar, pakai lagi, banyak juga. Coba kita buat pendekatan seperti itu, libatkan Daya. Selama ini ulama tidak berperan dalam pemerintahan secara langsung, tapi memberikan masukan. Kan gitu kan? Terus namanya. Jadi kalau melihat dari kompleksitas persoalan kita hari ini, dari seluruh persoalan kita hari ini, kita benar-benar harus jeli dalam memimpin Aceh. Kalau boleh, kalaulah boleh, saya bicara ya, dengan segala ini, karena ini tinggal dua, karena ini hanya ada 2 orang. Ya kan? Nah, 2 ini pun putra terbaik Aceh. Bukan 2 orang, 4 orang. 4 orang ini adalah putra terbaik Aceh hari ini, 2 pasangan. Nah, kalau saya boleh memohon, dengan kondisi kompleksitas persoalan yang ada di Aceh, Mualim pun harus dukung Bustami. Wah, ini jawaban yang terakhirnya. Ya, ini sebenarnya jawaban yang terakhir. Kenapa seperti itu? Nah, sekarang kita buat contohnya. Bagi saya, dari 2 ini, yang mampu membangun komunikasi ke tingkat pusat dengan baik itu Bustami. Ketika Takwalah masuk Ahmad Marzuki, Bustami sudah mundur dari Dinas Keuangan. Ingat ya, ini saya mau kasih. Tiba-tiba dia jadi sekda. Sekda ini SK-nya dari pusat, bukan dari Aceh. Ya. Nah, tiba-tiba dia jadi PJ Gubernur. Menunjukkan apa? Menunjukkan komunikasinya baik dengan Jakarta. Kalau ngomong aja salah, gimana mau komunikasi baik? Saya mau ngomong bahwa yang harus kita harus menekan angka kemiskinan. Tapi masyarakat, bentar dulu. Masyarakat menerjemahkan bahwa saya harus meningkatkan kemiskinan. Kan salah nih. Nah, maka menurut saya komunikasinya ini kita harus mencari sosok yang mampu membangun komunikasi dengan Jakarta. Ya. Bagaimana Aceh ini menjadi provinsi kesayangannya Jakarta. Provinsi kesayangannya pemerintah pusat. Bahwa saya pernah ada konflik, pernah ada bencana alam. Ya. Kami belum mampu bangkit. Nah, sekarang kita bicara termiskin. Jangan juga kita terima BPS. Oke, tapi Anda tadi sebutkan bahwa ini sekilas ya, biar lebih subjektif. Tapi misalnya Anda katakan tadi Pak Bustami mulai dari Sekda kemudian dipilih jadi PJ Provinsi Aceh oleh pusat. Artinya Anda berkesimpulan tentang komunikasi yang dibangun itu baik oleh Pak Bustami. Tapi faktanya di tengah jalan dia mencalonkan, dia kan diberikan amanah nih oleh undang-undang untuk menyelesaikan 2 PON dan Pilkada. Tapi di tengah jalan dia menjadi calon gubernur, apakah itu tidak cacat secara aturan? Kalau cacat dia udah ditangkap. Artinya tidak menyelesaikan amanah 2 ini, mensukseskan PON dan juga Pilkada. Banyak loh netizen menyalahkan misalnya. Ini PON kita gagal nih, maksudnya banyak yang kalah nih gara-gara PON itu sudah mau gagal. PON memang sudah mau gagal. Saya bicara sama Pak Bustami udah kita tolak aja PON. Karena kayaknya nggak mampu. Jangan. Ini kepercayaan pemerintah pusat. Lanjut lagi.
dikebut. Nah, insya Allah tanggal 9 Presiden ke Aceh, buka PON. Tanggal 9 September, dikebut. Jadi salah, jangan main fitnah. Apa fitnahnya? Oh, mundurkan. Makanya begini, lihat persoalan. Maka tadi dari awal, preamble saya tadi, saya mau gambarin dulu kondisi Aceh dulu. Dari kondisi ini, baru kita berpikir, agar pikiran kita clear dulu. Ya kan? Kalau frame-nya kita mau menjelek-jelekkan dan menyalahkan, ya semuanya akhirnya kita jadi generasi fitnah ini. Nah, soal PON salah. Saya datangi beliau ke pendopo. Saya bilang, Pak Gubernur, menurut hemat saya kita nggak siap PON ini. Sebaiknya kita balikkan aja ke pusat. Dengan segala birokrasi pemerintah pusat selama ini. Jangan. Ini kepercayaan pemerintah pusat. Ini harus kita manfaatkan dengan baik. Ini kata beliau. Saya kecewa juga. Pada saat dengar, tidak diselesaikan? Kok nggak selesai? Kita maksudnya, iya jalan, maksudnya tidak diselesaikan sampai artinya beliau sudah mengukur tanggal 9 Presiden sudah buka PON di Aceh. Artinya nggak ada gagal PON. PON nggak akan gagal. Iya, Nggak akan Aceh gagal. tetap tuan rumah. Tetapi supportnya itu Ya, karena ada PJ lain yang ganti, kan nggak persoalan. Terhenti di tengah jalan hanya karena beliau menjadi calon. Ini kita Oh enggak terhenti. Nggak ada kalimat terhenti di tengah jalan, nggak ada. PON tetap berlanjut. Beliau berhenti. Yang berhenti itu beliau. Anda gonta-ganti kepemimpinan itu bagus dalam jangka bulanan. Ini kan PJ, bukan definitif. Iya, nggak ada walaupun persoalan. gonta-ganti seperti itu di tengah misalnya ada amanat. Daripada kita rugi 5 tahun lagi nanti ke depan. Siapa yang menjamin? Makanya, daripada kita rugi 5 tahun lagi ke depan. Siapa yang menjamin nggak rugi pun? Kan nggak ada. Makanya kan, dari yang ada ini ya, ini dari yang ada nih, ini dari yang ada. Dari yang ada. Yang ada tinggal 2. Karena nggak ada pilihan lain. Nah, bagaimana mau kita bangun komunikasi bagus kalau ngomong aja kita salah? Kalau saya mau bilang, saya mau minum air ini. Tiba-tiba masyarakat yang mendengar, itu yang didengar masyarakat, air ini tidak enak. Nah, itu udah benar ya, itu udah mutlak. Kalau misalnya public speaking, komunikasi bermasalah, memang Macam mana mau komunikasi? itu memang bukan berarti untuk mengecilkan, tetapi memang harus banyak misalnya belajar dan nggak iya, lalu dengan segala kehormatan penghormatan saya terhadap beliau. Saya hormat sama beliau pemimpin di Aceh ya kan, pernah berjuang di Aceh. Nah, tapi menurut saya kali ini tempatnya nggak di sini. itu Anda sebutkan ya. Saya yang sebutkan. Pemirsa PHT mungkin lain lagi. Iya. Kalau menurut saya sekarang, kalau memang beliau benar-benar mencintai Aceh, menyayangi Aceh, dan paham, beliau pun harus dukung Ustaz Hendra. Oke. Baik, terima kasih pemirsa PHT. Sebenarnya saya juga ingin memframe misalnya Bang Hendra tadi mengkritik maksudnya atau memberikan arahan kedua calon ini. Tetapi sudah masyarakat PHT sudah dapat gambarannya bahwa Bang Hendra memang berpihak kepada Pak Bustami, ya kan? Iya. Karena memang dari komunikasi Anda seperti itu. Tapi nggak apa-apa, masalah calon pemimpin siapa baik, yang paling penting itu kan Bang Hendra yang betul-betul cek dan recheck pertama, kemudian lihat bagaimana kepemimpinan, komunikasi dan sebagainya, dan siapa yang berpotensi memang bisa menyelesaikan persoalan masyarakat Aceh sekarang yang sangat kompleks ya seperti yang dijelaskan oleh Bang Hendra tadi. Tapi ini masalahnya waktu kita sangat terbatas nih Bang Hendra. Silahkan sampaikan kepada pemirsa PHTM yang ada di rumah terkait tentang tema kita hari ini, mencari figur pemimpin Aceh ke depan. Sekarang sudah saatnya memang dari situasi yang kita alami ya, yang kita rasakan hari ini, jangan lagi dirasakan oleh generasi ke depan. Generasi kita ke depan nanti nggak lagi merasakan seperti apa yang kita rasakan. Setidak-tidaknya ikhtiar politik kita harus ke situ di tanggal 27 November nanti. Nah, jangan salah kita pilih karena cuma 2. Kalau ada pilihan lain kita nggak ada masalah kan, karena kita cuma 2. Bingung. Nah, maka sekarang kalau kita mau menekan angka pengangguran, menekan angka kemiskinan, ya kan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, ya kan, honorer, kepala desa yang sekarang minta tambah jabatan 8 tahun segala macam. Jawabannya 1, Bustami Tusub. Oke,
Terima Itu kasih. solusi, Bustami Tusuk adalah solusi bagi Aceh. Oke, terima kasih Bang Hendra atas diskusinya yang sangat menarik ya pemirsa PHTM. Tapi host juga punya statement ini terkait tentang calon kepemimpinan Aceh. Sebenarnya bukan masa denial sih ya, tetapi sebenarnya kita harapkan siapapun menjadi pemimpin Aceh ke depannya jangan terlalu banyak drama seolah-olah uang tidak punya, tetapi padahal mengalir di elit pejabatnya saja atau memang tidak tahu tata cara pengelolaan anggaran sehingga masyarakat hanya dapat tepungnya saja. Saya rasanya setuju, saja, ya. saya setuju Oke, sama host. itu- Saya setuju sama host. Itu yang paling penting. Baik. Itu yang paling penting. Oke. Makanya gubernur harus paham anggaran ke depan. Oke, baik. Terima kasih pemirsa PTN. Tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi hit ya seputar Provinsi Aceh, isu politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Bagi Anda mungkin ada narasumber ataupun pejabat-pejabat yang teraniaya, silahkan datang ke PTN untuk mengkritik ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.